Baiklah, sebelumnya saya informasikan dahulu kepada teman-teman mungkin yang baru melihat channel ini atau yang berseliweran di YouTube teman-teman, kalau seandainya channel kita ini tembus di 2000 subscriber saja tembus, saya akan berikan giveaway sebesar 1 juta rupiah kepada subscriber setia channel ini dan teman-teman yang bermasalah sama pinjaman online, oke? Jadi yang baru melihat channel ini silakan teman-teman subscribe dan like-nya, siapa tahu ini menjadi manfaat dan juga berkah untuk kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita kembali ke pembahasan masalah resiko apa sih kalau seandainya terjadi galbay, oke? Galbay di aplikasi-aplikasi seperti Akulaku, Kredipo, Uangmi, oke? Bantu Saku, ada Pundi, oke? Tunaiku, Klik Kami dan sebagainya yang resmi OJK yang bisa dikatakan ini semi raksasa, oke? Bisa dikatakan raksasa pinjol di Indonesia. Apa sih resikonya, akibatnya kalau memang kita tidak mampu lagi untuk membayar galbay pinjaman online? Saya katakan kepada teman-teman semuanya, kalau kita berbicara resiko, selalu takut sama resiko pinjaman online. Resikonya apa sih? Resikonya ya sudah pasti kita bermasalah selik OJK. Itu pun tidak semuanya teman-teman. Tidak semuanya seluruh nasabah dilaporkan skor kredit klien kepada pihak OJK. Tidak seluruhnya. Ada beberapa yang melaporkan seperti Akulaku, Kredipo, habis itu Kredit Pintar. Memang benar mereka selalu mengatakan kalau seandainya terjadi galbay, kalian tidak bisa lagi berurusan sama perbankan manapun karena akan di-store selik kalian. Nama kita akan jelek kalau seandainya tidak bayar hutang ataupun galbay di pinjaman online tadi, oke? Tetapi yang saya harus tekankan kepada teman-teman semuanya, oke? Masalah seperti itu tidak usah Anda khawatirkan. Dari awal kita meminjam itu kita sudah tahu resikonya apa sih, kita sudah tahu. Resiko pertama itu bermasalah selik OJK kalau kita tidak mampu membayar pinjaman online-nya. Yang kedua, bisa saja didatangkan sama DC pinjolnya. Nah ya, inilah yang paling banyak dipertanyakan. Yang kedua ini yang paling banyak dipermasalahkan atau selalu digaungkan, disimak di mana-mana pun, berita di mana-mana pun itu selalu menakut-nakuti masalah DC pinjol datang ke rumah, oke? Saya katakan kepada teman-teman, masalah DC pinjol datang ke rumah itu sudah resiko kalau seandainya mereka benar-benar datang, tapi mereka tidak semenyeramkan itu, semenakutkan itu, tidak, oke? Karena mereka hanya menagih, dianjurkan sama pihak OJK itu hanya mengingatkan kepada pihak nasabah supaya membayar. Tidak lebih, oke? Tidak lebih. Kalau mereka terjadi mengintimidasi, habis itu mengancam, melakukan kekerasan, menendang-nendang pintu rumah orang, itu tidak diperbolehkan. Mereka bisa dilaporkan kepada pihak RT RW ataupun ke pihak yang berwajib. Bisa dilaporkan mereka, DC yang bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu, oke? Tidak diperbolehkan. Mereka hanya mengingatkan, Pak, kalau seandainya nasabah ada uang silakan dibayar. Kalau tidak, mau bagaimana lagi, oke? Masa nasabah harus jual aset ini, jual aset itu gara-gara ditekan sama yang namanya DC pinjol? Kan tidak logis, tidak masuk akal. Lebih baik galbaykan dulu. Kalau seandainya sudah ada rezeki nantinya ke depannya, silakan kita bayarkan untuk pinjaman online-nya, oke? Jadi teman-teman di sini tidak usah Anda khawatirkan atau cemaskan atau pusingkan, oke? Masalah resiko-resiko galbay pinjaman online tidak terlalu semenyeramkan, semenakutkan yang Anda pikirkan dalam otak kalian, oke? Sebenarnya kalau Anda santai, rileks membawanya, maka kemudian hari Anda akan santai juga, dan bisa saja rezekinya Anda melebihi rezeki hari ini dan bisa melunaskan pinjol-pinjol Anda hari ini. Bayangkan teman-teman, bukan Anda sendiri. Saya katakan bukan Anda sendiri yang ditagih sama DC pinjol itu, oke? Semuanya, hampir semuanya didatangkan sama mereka. Bukan didatangkan, ditelepon, di WhatsApp ataupun di chat, berbagai macam kata-kata. Bahkan banyak yang mengatakan tidak sopan, semena-mena mereka mengatakan. Tetapi santai saja. Kalau seandainya Anda tidak santai membawanya, tidak rileks, maka Anda akan menjadi prioritas mereka. Kerjaan mereka akan tertawa-tawa, terbahak-bahak melihat ketakutan Anda, kecemasan Anda, kekhawatiran Anda terhadap mereka. Jadi bawa santai saja. Semakin Anda santai, semakin Anda biasa saja menghadapinya. Kalau ada uang atau rezeki bisa dibayarkan, kalau tidak ya tidak mau bagaimana lagi. Selesai. Mereka juga capek menghadapi orang-orang seperti itu, dan mereka akan segera pergi dari kehidupan Anda. Para DC itu seperti itu. Mereka sudah ada target masing-masing. Kalau Anda targetnya bisa digali terus supaya Anda bisa bayar, ya digali terus sama mereka. Tetapi kalau Anda targetnya tidak bisa dicongkel sedikit pun tidak akan bergerak,
ya sudah, mereka angkat tangan, pastilah cari ke tempat yang lain. Itu maksudnya seperti itu. Anda harus pahami hal-hal seperti itu, oke? Mereka sudah terbiasa, sudah sangat profesional, sudah sangat lihai cara menagih para nasabah supaya para nasabah-nasabah ini cepat membayar, ketakutan, khawatir, cemas dan sebagainya, oke? Itu adalah visi misi dari Desi Pinjaman Online. Jadi jangan sampai teman-teman penonton setia channel ini sampai seperti hal-hal seperti itu juga, oke? Melakukan tindakan-tindakan yang di luar batas, sangat-sangat berbahaya. Lebih baik Anda abaikan saja, resikonya tidak ada, oke? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi esok hari. Terima kasih.